Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Bidang Manajemen Keuangan dan Etika Profesi. Beranggotakan Ragil Apriano, Tamimi Rizky, dan Humairah. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan saya sendiri. Etika bisnis merupakan aspek penting dalam manajemen hubungan bisnis dengan pihak lain. Sukses atau gagalnya suatu bisnis itu ditentukan oleh etika perusahaan. Yang harus diperhatikan adalah menjaga perasaan orang lain. Praktek etika bisnis selalu menguntungkan untuk perusahaan, antara lain mampu meningkatkan motivasi pekerja, yang kedua melindungi prinsip kebebasan berniaga, yang ketiga adalah mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Bisnis dalam manajemen keuangan adalah suatu perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengadilan, pengelolaan, dan penyimpanan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual. Baik, saya Humairo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Lalu yang kedua ada aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. Lalu yang ketiga ada aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Lalu selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan dibagi menjadi beberapa hal, yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencairan keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, dan yang terakhir ada pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya ada peranan etika bisnis dalam manajemen keuangan perusahaan. Peran manajemen keuangan dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan pemerolehan atau yang biasa disebut acquisition. Lalu pembiayaan atau pembelanjaan yaitu financing dan manajemen aktiva secara efisien. Yang kedua ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dan yang terakhir ada menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu, perubahan teknologi, dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keberadaan etika profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamimi Rizky, PM 1841-1150 dari kelas 18 Manajemen D. Etika digambarkan sebagai bentuk aturan atau kode tertulis sistematik berdasarkan prinsip atau moral dan difungsikan sebagai alat untuk menghakimi atas tindakan atau pekerjaan yang dinilai menyimpang dari kode etik yang telah disepakati bersama. Ciri-ciri profesi merupakan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian. Seseorang disebut sebagai profesi dengan mencerminkan adanya dukungan berupa yang pertama skill, yang kedua izin khusus atas profesi, yang ketiga terdaftar sebagai anggota dari suatu organisasi profesi, yang keempat yaitu mengabdi kepada kepentingan publik, yang kelima yaitu kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, yang keenam yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil pekerjaan. Selanjutnya itu profesi dan hakikat manusia. Seseorang profesional menghayati profesinya dan mematuhi kode etik atas dasar kesadaran diri sehingga sesuai dengan hakikat manusia secara utuh. Hakikat manusia utuh adalah hidup dengan menyeimbangkan pemenuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ. Yang pertama yaitu PQ. PQ disebut dengan kecerdasan fisik. Yang kedua yaitu IQ. IQ adalah kecerdasan intelektual. Yang ketiga yaitu EQ. EQ adalah kecerdasan emosional. Yang terakhir yaitu SQ. SQ adalah kecerdasan spiritual. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.